ada yang kayak gitu atau ya ada seperti kumpulan anak-anak yang biasa dikenal sebagai anak gitu. Dan anak pang ini biasanya tuh cirinya tuh tatoan, terus rebel gitu anaknya kayak kadang ada yang cari keributan, tapi ada yang mereka cuman kadang kumpul-kumpul aja nyanyi-nyanyi gitu di pinggir jalan atau kadang bahkan di supermarket begitu mereka di terasnya gitu buat kumpul. Dan hal inilah yang membuat masyarakat itu bisa menganggap bahwa mereka tuh nggak penting gitu, kelompok yang nggak penting dan bahkan nggak dianggap di masyarakat gitu, menjadi kaum yang tersingkir gitu ibaratnya si anak-anak pang ini. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kenapa mereka dapat diskriminasi, karena adanya juga pengaruh dari sosial media itu mempengaruhi seseorang dalam memandang sesuatu atau misalnya kalau di sosmed itu ada berita-berita tentang anak pang tawuran atau mereka bikin keributan pasti itu mempengaruhi cara pandang dari masyarakat itu sendiri terhadap anak pang atau individu. Kemudian anak pang juga sering mengalami diskriminasi karena adanya stigma yang buruk itu tadi dari lingkungan sekitar, dan masyarakat ini sering mengatakan bahwa anak pang memiliki karakter yang kurang baik, seperti kenakalan, kriminal, kehidupan bebas, pengangguran, dan cara anak pang berpakaian itu beda dengan masyarakat pada umumnya. Dan bagaimana cara mengatasi diskriminasi sendiri terhadap anak pang ini. Padahal kan kalau dilihat-lihat anak pang kan juga manusia, hanya cara mereka berpakaian aja yang beda dari kita atau stylenya mereka gitu. Mereka tatoan, mereka mungkin pakaiannya kayak terkesan style itu bebas gitu. Nah, masyarakat itu dapat mencoba untuk berbaur dengan komunitas pang dan dari berbaur itu kita mengenal bahwa nggak semua anak pang itu mereka identik dengan tindakan kriminal itu kembali ke orang masing-masing. Bahkan yang bukan pang aja, yang nggak tatoan aja juga bisa melakukan tindakan kriminal seperti itu. Tidak semua komunitas pang itu merugikan masyarakat gitu. Mungkin itu dari saya terkait diskriminasi terhadap anak pang. Terima kasih. Ya, terima kasih Helen ya. Dari teman-teman dari kelas ada yang mau ditanggapi yang disampaikan oleh kelompok 6 yang diwakili oleh Helen. Apa yang menarik dari yang disampaikan Helen ya, membahas tentang anak pang. Jangan-jangan ada yang belum tahu itu anak pang itu yang seperti apa. Maria Renata sudah tahu anak pang itu seperti apa. Anak pang tuh biasanya yang ada di jalanan itu kan, Pak? Oh gitu ya, Yang di Bangjo. di Bangjo ya. Karena ada yang anak jalanan itu kan ada yang semua, apakah semuanya anak pang? Ciri khasnya apa ya? Tadi Helen mengatakan anak pang itu cirinya tatoan, terus suka nongkrong-nongkrong gitu ya. Ciri yang spesifik apa ya? Rambutnya atau gimana itu ya? Biasanya anak-anak pang itu kan seperti itu Kayak ya. jabrik gitu. Terus pakaiannya sobek-sobek Bisa break, gitu. pakaiannya sobek-sobek ya. Itu mereka itu orang mana tuh kok kumpul di situ, nggak sekolah apa nggak kerja gitu ya, Helen? Sejauh yang kamu tahu. Pengangguran itu Pak rata-rata mereka gitu. Terus kumpul-kumpul. Yang positif ya kadang mereka nyanyi-nyanyi aja. Tapi kalau yang negatif kadang mereka minum-minum terus bikin rusuh. Oh, jadi tapi nggak semua ya, nggak semua anak pang bikin rusuh ya, Ya, hanya betul Pak.
Nah, jadi kalau membicarakan diskriminasi itu kan sebetulnya juga secara tidak langsung sudah bicara tentang prasangka dan stereotip ya. Kalau prasangka itu kan satu penilaian yang tidak akurat tentang anak pang ya, tentang kelompok yang dinilai mereka jahat, mereka suka berkelahi, mereka. Nah, itu prasangka atau kenyataan. Kalau prasangka itu mungkin hanya sebagian betul, tapi mayoritas tidak seperti itu, ya. Sehingga itu masuk ke dalam satu penilaian yang tidak akurat. Kalau stereotip itu kan kategorisasi ya, semacam apa? Kalau stereotipnya apa ya tentang anak pang ya Helen ya, atau kelompok 6 bisa membantu yang lain. So apa? Bau, pengangguran. Kalau pengangguran itu kan bukan stereotip ya, ya memang mayoritas pengangguran. Atau yang spontan terpikir di kepala kalau mendengar kata anak pang itu apa? Apa yang terpikir di kepala Anda ketika mendengar anak pang? Bisa ditulis di chatting, di chat coba. Yang terpikir spontan uhui, enggak pakai uhui ya. Ya, yang lain sudah. Satu, pengamen. Oke, yang pikiran spontan kan berarti itu enggak mengada-ada ya, tidak direka-reka harus bagaimana ya, yang spontan aja, spontan uhui. Ya. Ya, Anda kan sudah belajar tentang kognisi sosial ya. Ada sosial itu kan kemudian terjadi apa yang disebut eh, apa membuat kesimpulan dengan shortcut, dengan serta merta yang bisa kita simpulkan dengan cepat gitu ya. Jadi yang disimpulkan dengan cepat tentang anak pang itu adalah lusuh, pengamen, pergaulan bebas, punya banyak tindian gitu ya. Tindian itu di mana? Di hidung, di telinga, di mana kadang-kadang di bibirnya itu ya. Wah, itu ngeri juga ya. Nah, kalau stereotipnya seperti ini, Anda bisa mendapatkan gambaran secara keseluruhan penampilan Ya, mereka itu seperti apa ya. Lusuh, pengamen, jadi mereka mencari uang dengan pengamen, lalu karena mereka hidup di jalan, lalu pergaulan bebas, dan sebagainya. Ya. Tidak ada yang kemudian stereotipnya adalah cerdas, tidak ada ya. Jadi ini stereotip yang kemudian mengkategorikan suatu kelompok dengan satu profil tertentu. Ya, beda kalau misalnya Anda apa yang terpikir di kepala Anda tentang mahasiswa, kan misalnya ya, kan pasti tidak akan muncul ini ya kata-kata ini ya, lusuh, pengamen, pergaulan bebas, banyak tindik, masuk mahasiswa penampilannya seperti itu. Jadi stereotip itu memang umumnya ya tidak mengada-ada ya, karena memang bisa mengkategorikan kelompok-kelompok ini dengan ciri-ciri khasnya yang menonjol yang bisa kita tangkap dengan cepat gitu ya. Nah ini ya. Jadi kalau Helen tadi sudah mengantar dengan masalah diskriminasi ya karena memang profil mereka itu memang tidak setara dengan anggota masyarakat yang lain sehingga mereka tahu diri untuk menempatkan diri di jalanan gitu ya. Nah, tapi tadi problem tentang
diskriminasi itu bentuknya apa ya, Helen ya? Diskriminasi itu kan misalnya mereka tidak diajak untuk, atau mereka tidak boleh sekolah misalnya. Kalau mendaftarkan sekolah tidak diterima, mendaftarkan kuliah tidak diterima karena kamu punya tindik, banyak tindik gitu ya. Karena penampilanmu lusuh misalnya. Atau gimana, Helen, yang dimaksud dengan diskriminasi? Iya Pak, rata-rata karena penampilannya seperti yang udah teman-teman sebutin di kolom chat gitu, pakai indiknya banyak, terus mereka tuh kayak eh dari penampilan tuh nggak rapi, lusuh begitu Pak. Jadi orang kayak mandang rendah ke mereka gitu Pak. Pandang rendah ya. Sehingga menjauhi ya, dijauhi untuk, nggak tahu kalau pemilu itu mereka dikasih undangan nggak ya untuk datang pemilu ya, waktu kemarin ketemu anak pang apa tidak. Jadi diskriminasi itu kan cakupannya bisa dijauhi. Usulan dari kelompok 6 apa tuh tadi, untuk sahur, mengajak. Nah, itu gimana? Siapa yang memulai itu? Kalau kita bicara dengan penampilannya yang nggak pernah mandi, lusuh itu kan nggak pernah mandi, nggak pernah ganti baju gitu ya. Memulainya dari mana ya yang lebih konkret? Mungkin bisa Helen. dari kaum yang dituakan di daerah situ Pak. Kayak misal kalau di suatu RT gitu ada anak pang gitu suka kumpul-kumpul. Nah mungkin RT-nya bisa nyoba buat mungkin tegur sapa dulu lah ke mereka. Kan biasanya kalau ada orang-orang kayak gitu kan cuman lalu aja, orang nggak bakal nyapa mereka gitu. Supaya mereka harapannya karena mereka merasa dianggap gitu, diayomi, mereka nggak bikin kerusuhan yang akhirnya ngerugiin warga situ Pak. Ya, wah, artinya itu luar biasa ya kalau bisa merangkul anak-anak jalanan ini ya. Karena ini makanya tantangannya cukup cukup luar biasa ya. Kalau misalnya kan kebanyakan orang-orang jalanan yang terpinggirkan itu ya sudah nggak usah didekati wong mereka. Nanti malah nanti ada prasangka-prasangka yang muncul ya, nanti nanti nyuri ya, nanti apa ya, perilaku-perilaku jahat itu seolah-olah melekat dengan anak pang ini ya. Nah, ini yang agak agak sulit ya. Kadang-kadang kalau kita sudah bicara keyakinan stereotyping itu kan, kalau sudah terlanjur negatif itu, kalau ada yang positif ternyata mereka itu ya tidak seburuk yang kita pikirkan, itu tetap orang lebih percaya kepada hal-hal negatif gitu ya. Seperti itu atau tidak ya? Mungkin Iya kalau Pak. jadi ini yang tantangan ya, tantangan kalau kita mau mengajak peran serta anggota masyarakat yang sudah terlanjur mendapatkan stigmatisasi itu ya agak berat gitu ya. Misalnya narapidana atau semacam teroris ya, mantan teroris gitu ya, tetap orang akan lebih tetap ragu ya, apakah memang dia sudah mau berubah atau sudah menjadi baik atau seperti apa. Oke ya, saya kira ini diskusi saya. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Sambil kelompok 5 mempersiapkan diri. Ya, cukup ya, kelompok 6, terima kasih. Sekarang kelompok 5, silakan. Eh, ini proses screen. Ya, silakan Olga dan teman-teman kelompok 5. Tentang apa Ya, ya? ini tentang diskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia pada tahun 98. Oh ya, silakan.
Baik, jadi kami dari kelompok 5 dengan Anastas E10288, kemudian saya sendiri Olga Wardana dengan NIM 0347, Sabiana Raputri dengan NIM 0332, Julia Rahmawati dengan NIM 0326, dan Angelika Wahyu dengan NIM 0289. Nah, jadi pada tahun 1998 yang sudah film-film itu di banyak sekali ya kerusuhan pada masa Presiden Soeharto pada kala itu. Jadi di sini kelompok kami akan membawakan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Kenapa sih etnis Tionghoa ini bisa mengalami diskriminasi? Karena pada saat itu Indonesia itu mengalami krisis moneter Asia atau bahkan lebih dari dunia. Jadi pada saat itu tuh kerusuhan serta kendala pada ekonomi itu sangat-sangat menurun. Nah, etnis Tionghoa ini ibaratnya itu seperti dikambing hitamkan. Jadi pengusaha-pengusaha etnis Tionghoa ini dianggap oleh masyarakat Indonesia ini itu mengalami krisis moneter, sehingga ini mengalami diskriminasi seperti itu. Nah, seperti yang tertampil pada slide kami ini, tuduhan bahwa etnis Tionghoa bertanggung jawab atas krisis moneter atau finansial Asia, serta terjadinya tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Jadi pada saat mengalami krisis moneter ini, tentu saja Indonesia itu mengalami krisis ekonominya, sehingga banyak sekali mahasiswa yang mengalami demo untuk menaikkan harga-harga atau menaikkan harga atau ekonomi di Indonesia. Pada saat demonstrasi ini, mahasiswa Trisakti itu terbunuh. Jadi masyarakat itu semakin memandang buruk etnis Tionghoa. Nah, karena etnis Tionghoa ini mengakibatkan krisis moneter, sehingga mahasiswa Trisakti ini juga terbunuh. Jadi semua orang itu semakin memandang jelek terhadap etnis Tionghoa. Sehingga menyebabkan kerusuhan dan aksi penghapusan etnis Tionghoa semakin parah. Banyak toko perusahaan yang hancur oleh amukan massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Nah, konsentrasi terbesar ini terjadi di Jakarta dan Surakarta. Banyak kali ratusan wanita keturunan Tionghoa mengalami pelecehan seksual seperti pemerkosaan, kemudian dianiaya. Next. Oh, maaf, tadi ke-mute. Jadi upaya kita pada diskriminasi antar etnis itu kelompok kami membawakan 4 pencegahan. Nah, yang pertama itu adalah mengedukasi masyarakat tentang kontribusi berbagai etnis di Indonesia dalam sejarah Indonesia untuk menghilangkan stereotip negatif. Yang kedua yaitu menumbuhkan pemahaman dan toleransi sejak usia dini. Jadi sebaiknya anak-anak terutama pada usia dini itu sudah dipahamkan oleh beragam agama di Indonesia sehingga mereka bisa menghormati antar agama dan juga etnis. Lalu selanjutnya adalah memberikan akses yang adil dalam bidang pekerjaan dan pendidikan tanpa batasan berdasarkan etnis. Selanjutnya yaitu kebijakan anti diskriminasi. Terima kasih. Oke, silakan dari audiens, dari kelas, ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan kelompok 5? Apakah memang terjadi diskriminasi
terhadap etnis Tionghoa, tapi itu waktu zaman 98 itu ya, atau itu untuk sekarang juga, Olga? Itu menganalisis kejadian 98, sehingga terjadi kerusuhan terhadap etnis Tionghoa, atau juga terkait dengan kondisi yang sekarang? Kondisi yang sekarang juga, Pak. Soalnya kalau misalkan etnis Chinese itu sekarang juga masih banyak yang rasis-rasisan gitu. Jadi diskriminasi terhadap kaum Tionghoa tuh sampai sekarang tuh Masih ada ya, Julia ya? Seperti apa ya, Julia, yang sejauh yang kamu tahu? kalau misalkan menurut pengalaman teman saya, Kailin ini teman sekelompok saya, dia juga sering kayak diejek gitu, entah itu sipit atau pelit atau apa gitu, stereotip orang-orang sama yang etnis Tionghoa gitu loh. Sesama Tionghoa atau oleh orang Jawa ya? Oleh orang non-Tionghoa ya? Biasanya orang Jawa yang Oh ya. Ya, oke. Itu jadi stereotip itu masih ada, meskipun kan sekarang kondisinya sudah ada yang misalnya kesempatan Ahok jadi gubernur, atau wali kota Semarang terpilih itu juga Tionghoa kan ya? Agustina yang dari PDI itu kan juga Tionghoa kan ya, sehingga sudah ada perubahan-perubahan situasi masyarakat, tapi menurut kelompok 5 tetap masih ada ya, meskipun stereotip itu tidak sifatnya menjadi kebencian yang sangat tajam ya, tapi ya sekedar kita nggak bisa menghilangkan stereotip sama sekali loh ya, tentang orang lain, kelompok lain ya. Tapi itu kan tidak kemudian menjadi alasan untuk apa, melakukan satu diskriminasi atau tindakan-tindakan yang negatif ya. Mungkin tetap berteman ya, tetap bersahabat ya, tetap bekerja sama, tetap. Jadi orang orang Tionghoa kan kebanyakan punya usaha ya. Misalnya kalau di Pekojan atau di kota di Pecinan itu kan ya, toko-toko itu kan miliknya orang Tionghoa kebanyakan. Lalu pegawainya itu orang-orang Jawa kan gitu ya. Nah itu kan tetap ada kerjasama antara orang berbagai etnis itu ya, untuk kepentingan pekerjaan, untuk kepentingan apa, kerukunan bermasyarakat dan sebagainya. Jadi memang faktanya itu memang, katakanlah di Semarang ini ya sudah baik-baik saja ya, orang baik-baik saja itu dalam arti tidak seburuk yang kita pikirkan barangkali ya, tetap ada yang namanya itu disebut laten ya, prasangka atau stereotip yang sifatnya laten. Laten itu ya memang ada bahayanya itu kalau nanti kondisi masyarakat itu, kalau istilahnya kelompok 5 tadi, kondisi krisis ekonomi yang buruk itu kan, kemudian ada semacam ya, mekanisme psikologis yang laten tadi bisa muncul ke permukaan, lalu ada teori yang namanya frustrasi agresi ya. Jadi frustrasi lalu ada agresi yang seringkali sasarannya adalah minoritas gitu ya. Jadi apa yang disebut dengan teori kambing hitam ya, kambing hitam. Jadi kalau tadi analisa kelompok 5 ya, yang dalam kasus krisis ekonomi dan atau waktu itu kan juga politik ya, pergeseran mau menggulingkan Soeharto itu kan kondisinya chaos ya, kondisinya chaos ya, tentara menembak rakyat di mana-mana dan sebagainya. Nah ini kemudian ada mekanisme yang namanya mencari kambing hitam. Jadi semacam energi agresi yang disalurkan ke dalam, terutama terhadap kelompok-kelompok yang dianggap minoritas ya. Ini juga
tidak hanya menyangkut masalah Tionghoa saja ya, kadang-kadang ada di agama itu kan juga gitu ya, agama yang jumlah pengikutnya lebih kecil, misalnya Kristen, Katolik, itu kan juga sering dijadikan sasaran diskriminasi ya. Membangun tempat ibadah dipersulit, mau berdoa dilarang oleh mayoritas misalnya. Ini mekanisme-mekanisme di mana ada prasangka laten atau ada stereotip laten yang kemudian ada trigger-trigger situasi yang kemudian bisa memancing tindakan-tindakan seperti itu. Ya saya mengulas saja ya kaitannya dengan menghilangkan stereotip negatif tadi gimana ya? Mungkin salah satu saran dari kelompok ini tadi kan kayak gitu. Dengan berteman ya, kalau tadi di kelompok 5 itu ada Jawa, ada Tionghoa, ada macam-macam kan. Dengan persahabatan itu nanti akan mengurangi stereotip atau prasangka. Oke, ini waktunya ya. Saya kira itu pembahasan saya. Kelompok 3, mari silakan untuk menyampaikan diskusinya. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, Baik, selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faradista Jevanandeka Kristi dari NIM 24S10272. Ada teman saya, Arviana Regita Octavia dari NIM 24S10284. Ada teman saya lagi, Maria Renata Tiara Putri, 24S10310. Graciano Elisa Siregar, 24S10317. Dan Nohru Maisabila Putri, 24S10323. Di sini kelompok kami sepakat untuk mengambil kasus diskriminasi yang terjadi pada tahun 2001 di Kalimantan Tengah, yaitu kejadian konflik sambit. Jadi pada tahun 2001 di Kalimantan Tengah terjadi migrasi besar-besaran suku Madura ke Kalimantan yang saat itu sebagian besar adalah suku Dayak. Konflik Sampit bermula dari pembakaran salah satu rumah yang dihuni orang Dayak. Kebakaran berada di Jalan Padat Karya dan pelakunya diduga adalah kelompok pendatang. Dalam hal ini adalah orang Madura. Dari kejadian tersebut, orang Dayak merasa geram dan berencana melakukan aksi balasan. Satu orang Dayak dan orang Madura dilaporkan tewas ketika serangan. Kejadian serupa juga pecah di Jalan Tidar yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari Jalan Padat Karya. Adapun pada saat itu Jalan Tidar lebih banyak dihuni orang Madura dan terjadi aksi pembakaran rumah di sana. 3 orang penghuni rumah dilaporkan tewas, ditambah 1 orang yang meninggal karena senjata tajam. Serangan di Jalan Tidar juga menyasar hewan ternak yang menyebabkan puluhan hewan ternak mati. Nah, selanjutnya yaitu asal-usul prasangka atau diskriminasi. Jadi konflik sambit ini disebabkan karena benturan budaya di mana orang Madura dinilai tidak mau memahami budaya masyarakat Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan Tengah. Dan banyaknya orang Madura yang tinggal di Kalimantan Tengah itu menyebabkan kelompok ini merasa berpengaruh di Kalimantan Tengah dan dapat menguasai Kalimantan Tengah. Selanjutnya, upaya dalam memberhentikan konflik sambit ini
kepolisian menahan pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang konflik. Tetapi pihak suku Dayak tidak terima dan mengepung kantor polisi dan meminta pelepasan tahanan. Karena pengepungan kantor polisi tersebut, pihak militer membantu membubarkan pengepungan tersebut dan akhirnya pihak kepolisian membuat keputusan dikabulkannya pelepasan para tahanan sehingga kericuhan semakin lama mereda. Ditambah upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan mengevakuasi korban serta menangkap provokator yang kembali mencoba membuat keributan. Akhirnya konflik ini mereda dan dibuatnya perjanjian antara suku Madura dan suku Dayak. Sekian Bapak presentasi dari kami. Oke, jadi ini tadi yang dibahas masalah diskriminasi atau prasangka ya. Kalau prasangka itu tentang apa, prasangkanya apa, dari siapa terhadap siapa. Kalau diskriminasi, bentuk diskriminasinya apa, terhadap siapa. Mungkin perlu diperjelas. Baik, mungkin dari artikel yang kami baca, konflik ini tuh terjadi karena prasangka dari suku Dayak yang merasa kalau suku Madura ini datang ke Kalimantan dalam jumlah yang banyak dan mengganggu perekonomian di Kalimantan. Jadi dari prasangka tersebut muncul diskriminasi berupa kayak pembakaran rumah-rumah orang Madura. Seperti itu, Bapak. Ya, diskriminasinya itu, atau itu semacam ya, semacam permusuhan ya. Kalau diskriminasi itu ya biasanya lebih ke kehidupan sehari-hari, tidak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Kalau itu apakah termasuk diskriminasi ya? Ya, nanti tolong dicek lagi. Tapi kalau kita bicara prasangka kan ya memang selalu hubungan antar kelompok itu selalu ada prasangka ya. Prasangka itu kan ada prasangka baik dan prasangka buruk ya. Kalau kaitannya dengan prasangka yang sifatnya sebagai bentuk penilaian hubungan sehari-hari lalu bertindak lebih hati-hati, lebih apa, tapi juga prasangka itu bisa saja nanti hubungannya dengan apa ya, keterancaman ya, merasa terancam oleh misalnya prasangka bahwa orang Madura itu akan menguasai Kalimantan, itu kan prasangka tentang keterancaman. Kan beda kalau prasangkanya tentang orang Madura itu malas-malas orangnya, gitu. Itu kan tidak sampai mengganggu ego kelompok gitu ya, sehingga tidak sampai kemudian ada tindakan-tindakan yang sifatnya mungkin tindakan kekerasan atau tindakan yang sifatnya. Jadi memang nanti ada teori tentang konflik realistis itu ya, ada teori-teori tentang konflik itu kan misalnya dianggap ada penguasaan aset ekonomi yang kemudian mengancam kehidupan warga asli. Nah, itu yang biasanya akan memicu bentuk-bentuk apa perilaku kekerasan ya, karena sudah masuk mengancam ego atau mengancam teritori ya. Kalau sudah sampai ke situ biasanya akan pecah menjadi konflik yang terbuka. Ya, baik. Terima kasih ya sharingnya supaya ini menjadi pembelajaran kita bersama. Nah, saya akan menambahkan materi tentang pengaruh sosial ya. Jadi pengaruh sosial. Jadi materi tentang pengaruh sosial itu adalah bahwa perilaku seseorang itu tidak bisa
sepenuhnya karena keinginannya sendiri. Ya. Kalau yang gampangnya itu misalnya kalau saya mau berpakaian, ya pilihannya kan bisa dua ya, mau berpakaian atau tidak berpakaian. Ya kalau toh tetap mau berpakaian ya, mau keluar rumah dengan pakai pakaian, pakai baju, pakai celana atau pakai pakaian itu kan juga mempertimbangkan saya mau pergi kemana, mau bertemu dengan siapa, ya. Kalau saya mau pergi ke pantai, kan Anda nggak bisa pakai baju pesta, ya. Tapi kan baju yang di pantai, pakai bikini. Ya. Nah, kalau mau ke pasar pakai bikini, maka akan dianggap apa? Dianggap apa? Kalau belanja ke pasar pakaiannya pakai bikini itu akan dianggap apa? Dianggap keren. Iya, dianggap keren atau dianggap apa? Dianggap tidak sesuai tempat. Tidak sesuai tempat gitu ya. Itu saja ya, anggapannya nggak sesuai tempatnya. Nggak ada yang dianggap gila gitu. Orang gila ya. Lalu kemudian diusir ya. Jadi ada pertimbangan pengaruh sosial itu akan mempengaruhi apa perilaku kita karena kita ingin berperilaku itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat ya. Jadi pengaruh sosial adalah usaha mengubah, wah ini double ini ya, sekalian saya koreksi ya. Usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan itu trust ya, ini keliru lagi ya. Persepsi atau tingkah laku satu atau beberapa orang. Ya. Jadi merubah sikap, kepercayaan, persepsi, tingkah laku satu atau beberapa orang. Ya. Nah, pengaruh sosial itu terjadi melalui apa yang disebut konformitas, melalui apa yang disebut compliance, ya, adanya permintaan untuk berperilaku sesuai yang diinginkan oleh yang minta, sesuai permintaan dari seseorang yang meminta orang merubah sikapnya, merubah persepsinya, merubah tingkah lakunya. Atau obedience. Obedience itu kaitannya dengan patuh. Ya. Orang berubah karena patuh terhadap perintah atau orang-orang yang memiliki power untuk merubah atau power untuk meminta orang. Ya. Power itu misalnya apa? Obedience itu patuh terhadap dosen ya. Dosennya ngasih tugas terus ya. Karena obedient, karena patuh, maka Anda mahasiswa memenuhi perintah dosen ya. Meskipun caranya memenuhi dengan sukacita atau dengan menggerutu. Gimana kalau mengerjakan tugas itu dengan menggerutu atau dengan sukacita? Yo, ini survei ini. Pak Budi itu tiap
kuliah ngasih tugas terus ya. Memang nggak capek. Ya. Ya, nggak tahu ini nanti karena belum terungkap ya. Apakah Anda mengerjakan dengan sukacita? Wah, kalau nggak ada tugas, Anda akan menunggu-nunggu tugas ya. Pak Budi kok nggak ngasih tugas ya? Tak tunggu-tunggu. Nah, berarti Anda itu sama tugas itu mengerjakan dengan sukacita ya. Tapi kan bisa saja tiba-tiba Pak Budi lupa untuk nagih tugasnya ya. Lupa ngasih tugas ya. Hore ya. Nggak ada tugas ya. Jadi ini masalah apa? Masalah tanggapan masing-masing ketika menghadapi atau obedience ya. Obedience itu ada apa ya? Mungkin guru, mungkin dosen, mungkin Pak Polisi, mungkin Pak RT ya, atau mungkin orang tua. Orang tua itu kan juga punya power untuk meminta anak-anaknya untuk kamu itu harus bangun pagi ya, bangun pagi lalu merapikan tempat tidur, lalu disapu, dipel gitu ya. Itu permintaan orang tua yang punya otoritas untuk anak-anaknya itu diharapkan patuh ya. Biasanya seperti itu ya. Anda lebih patuh sama orang tua atau lebih patuh sama gurunya? Ini survei loh ya. Tolong di chat kalau bisa dijawab di chatting ya. Mana yang lebih kamu patuhi ya? Orang tua, guru, atau temannya ya? Anda punya teman yang klik-kliknya itu ya. Anda punya orang tua, Anda punya guru. Nah, mana yang lebih Anda patuhi? Permintaan-permintaannya siapa? Guru, orang tua, atau teman-temannya? Ya, kliknya. Ya, ada dua yang ngeklik ini ya. Wah, Aurelia ya, Aurelia itu patuh pada orang tua ya. Apapun yang karena orang tua itu memang otoritas yang akan mengarahkan anak-anaknya untuk ya ini orang tua semua ya. Tapi peran orang tua masih bagus ya. Tapi kan ada juga yang anak yang kemudian menjadi apa itu? Melawan orang tua gitu. Lebih menuruti kata-kata temannya gitu ya. Nah, temanku enggak gitu kok ya. Nah, ini memang nanti hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan kalau konformi nanti mari kita bahas satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan konformitas? Ya. Jadi konformitas adalah bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. Ya. Norma sosial itu apa ya? Cara berpakaian, ya, cara berbicara, cara makan, ya. Ada juga yang mengatakan perilaku konformitas adalah perilaku sama dengan orang lain yang didorong oleh keinginan sendiri. Ya. Jadi umumnya kita itu akan melakukan konformitas dalam hal-hal apa ya berpakaian misalnya ya dalam hal apa ya misalnya sekolah yang lain sekolah saya nggak sekolah sendiri ya
Ya, saya tidak mau sekolah sama teman-teman. Jadi ini ada orang-orang yang memang tidak mau konformis, ya. Ada orang-orang yang memang perilakunya nyeleneh atau beda sendiri, ya. Mungkin seniman, ya, seniman kayak orang seniman itu ya memang kadang-kadang tidak menunjukkan perilaku konformitas yang tinggi, ya. Orang seniman itu kan biasanya tampil beda, tampil unik, tampil nyeleneh, ya. Nah, mayoritas misalnya di kelas ini, kelas 04, ada enggak yang tampilannya nyeleneh dalam hal berpakaian? Ada enggak? Atau dalam hal pandangan-pandangan, ya, punya pandangan-pandangan yang sifatnya selalu bertolak belakang dengan pandangan mayoritas, ya, misalnya seperti itu, ya. Jadi konformitas itu ya umumnya orang itu ingin berperilaku sama dengan kebanyakan. Kenapa ya kalau ingin berperilaku sama dengan orang kebanyakan? Ya karena ingin diterima oleh orang lain, ya. Jangan sampai Anda itu dikucilkan karena penampilan Anda yang berbeda dari orang kebanyakan, ya. Misalnya kalau laki-laki itu kan pakai celana, ya, pakai hem, lalu rambutnya tidak panjang, ya, lalu ada orang yang penampilannya sehari-hari laki-laki tapi pakai rok, ya, pakai anting, rambutnya panjang, pakai lipstick, ya. Ada laki-laki yang tampilannya seperti itu, ya. Jadi penampilannya konformis atau tidak? Tidak konformis, ya. Tidak konformitas seperti orang kebanyakan, ya. Mungkin kalau dia seorang seniman, seorang itu, ya mungkin orang kan akan menghargai, ya. Seniman memang begitu penampilan. Tapi kan bisa saja dia akan mendapatkan perlakuan yang sebaliknya, ya, justru akan mendapatkan sanksi sosial, ya. Mungkin akan dikucilkan oleh orang kebanyakan. Mungkin ada yang mau apa ya sharing gitu ya, pengalaman atau pengamatan terhadap penampilan atau hal-hal yang kaitannya dengan perilaku konformitas. Mungkin bisa contoh, ya, mungkin berikan contoh perilaku konformitas, ya. Misalnya antri ketika mengambil uang di ATM, contohnya, ya. Anda bisa menambahkan yang lain bahwa perilaku itu memang perlu disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh orang kebanyakan. Saya di chatting atau nanti bisa raise hand. Coba berikan contoh ini, ya. Contoh perilaku konformitas, ya. Dan sekaligus juga perilaku tidak konformis juga bisa, ya. Ya, oke. Ferdinand Edison Pailak. Ada enggak orangnya? Bisa kasih contoh kamu kaitannya dengan perilaku konformitas. Sudah absen, apakah orangnya ada atau tidak, ya? Ferdinand.
kalau mahasiswa merokok itu termasuk perilaku konformitas atau bukan ya? Jadi apakah merokok itu konformitas supaya sama dengan yang lain ya? Kalau mahasiswa itu ya laki-laki itu ya merokok misalnya. Ya. Silahkan kalau ada yang punya contoh pengalaman sehari-hari bahwa kita memang harus melakukan konformitas ya. Ini menjenguk teman sakit dengan membawa buah-buahan atau makanan. Ya, ini Aurelia. Kita tunggu dulu ya Aurel, jawaban yang lain. Ngikut pendapat teman. Ya, kenapa menjenguk teman dengan membawa buah atau makanan itu termasuk konformitas? Aurelia Astris. Karena konformitas ini tadi kan bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. Jadi Ya, kayak dia tuh punya rasa turut iba, kayak turut teman saya sakit, jadi dia peduli untuk menjenguk, ya, terus membawa makanan atau buah-buahan dengan rasa untuk menerapkan norma sosial terhadap teman sebayanya kayak gitu, Pak. ya. Jadi umumnya orang itu kalau ada temannya sakit itu menengok gitu ya. Jadi orang kebanyakan juga melakukan itu sehingga itu pertimbangannya konformitas ya, seperti yang dilakukan oleh orang lain atau sesuai norma ya, sesuai norma. Itu ya. Aurelia, terima kasih. Nohru Maisa Bila Putri, ngikut pendapat teman. Itu termasuk kok gimana Karena maksudnya? kayak menyesuaikan pendapat. Contoh kayak sekelompok, ternyata beberapa kelompok punya opini yang lain. Sebenarnya kita punya opini yang berbeda. Cuman akhirnya kita ngikut pendapat teman karena kayak pengen diterima atau kayak takutnya ada perselekan gitu Oh sih, iya, Pak. jadi takut nanti ada apa ya, ada perlakuan yang kurang enak gitu ya kalau berbeda pendapat Ya, ya. Pak. Ya, terus takutnya kayak, oh ternyata kayaknya mungkin jawaban dia lebih benar gitu juga sih, Pak. Oh, bisa juga seperti itu ya. Mm-mm. Bisa juga takut menyampaikan pendapat sendiri kan ya, ikut Iya, ya. Jadi iya, Pak. alasannya bisa beberapa ya. Tadi ada yang seperti itu ya. Terima kasih ya. Jadi itu perilaku konformitas. Jadi kalau di masyarakat itu biasanya konformitasnya tinggi ya, karena akan berperilaku sesuai orang kebanyakan karena takut sanksi sosial gitu ya. Meskipun perilaku dia misalnya harus ikut ronda kalau di RT itu ya. Sebetulnya dia nggak suka ronda ya, tapi karena konformitas, karena supaya sama dengan norma di kampung ya, maka dia tetap melakukan. Nanti takut ada sanksi sosialnya, ada takut dianggap bagaimana ya, tidak mau gotong royong dan sebagainya. Jadi ada diskusi-diskusi yang menjadi jadi umumnya ini definisi ya, salah satu definisi ya, salah konformitas karena pengaruh norma ya. Norma itu kaitannya dengan harapan orang lain. Tapi juga karena pengaruh informasi ya. Informasi itu ya kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu tentang sesuatu, maka kita akan mengikuti pada orang yang lebih tahu ya, orang yang lebih tahu ya.
Karena kita tidak tahu informasi, ya, kita kurang informasi, ya. Kadang-kadang juga terus mengiyakan saja apa yang disampaikan oleh orang yang kita anggap lebih tahu, ya. Orang yang di depan itu ya kita ikuti aja. Kalau kadang-kadang kan ada yang baru masuk ke sebuah kota gitu yang nggak paham dengan kota itu, ya bawa mobil atau bawa motor gitu, ya. Lalu muncul perilaku konformitas karena tidak tahu arah, ya, sehingga mengikuti apa yang di depan, ya, apa yang di depan kita ikuti saja, ya, karena kita tidak punya informasi yang cukup untuk terhadap arah dari kalau Anda masuk ke daerah baru itu, ini mau ke kanan, ke kiri atau maju, ya. Oh ya ikut aja itu kayaknya juga mau keluar kota. Nah, kadang-kadang meskipun informasi itu ya bisa benar, tapi bisa juga keliru, ya, bisa juga keliru. Nah, pembahasan tentang konformitas itu seringkali dikaitkan dengan norma, ya, karena tadi perilaku supaya sama dengan orang kebanyakan, ya. Jadi kalau Anda pergi ke kondangan itu biasanya kok pakai batik itu kenapa, ya? Itu kalau teori konformitas, ya, kan ya Anda pakai bajunya atau pakai ininya kan ya yang minimal sopan, lalu minimal bersih, minimal sedikit mewah gitu, ya. Anda kan nggak ingin tampil dengan pakai daster gitu, ya. Pergi ke kondangan temennya jadi pengantin lalu pakai daster gitu, sandal jepit gitu. Berani nggak seperti itu, ya? Ya pasti akan memilih baju-baju terbaik yang mau dipakai ke kondangan itu, pesta temennya, ya. Nah itu, ya. Jadi norma, karena norma itu adalah konsensus yang sifatnya tertulis ataupun tidak tertulis, ya. Kalau masalah pergi kondangan pakai baju batik itu ya semacam itu disebut descriptive norms, ya. Itu semacam apa ya, kesepakatan konsensus yang sifatnya tidak tertulis, ya, tidak implisit, tidak dinyatakan dengan tegas, ya. Tetapi kalau Anda melanggar itu, Anda akan mendapatkan respon negatif dari orang kebanyakan, ya. Ya misalnya mau ke kondangan pakai sarung, pakai kaos, ya. Anda seorang kiai ya enggak apa-apa, ya. Ini kiai itu kan kemana-mana ya sarungan. Ini wakil gubernur Jawa Tengah itu kan juga orang pondok pesantren, kemana-mana ya sarungan, ya. Tapi orang udah tahu bahwa dia seorang kiai, ya, seorang santri, ya, sehingga mungkin tidak mendapatkan sanksi. Tapi kalau misalnya Anda tidak ada kaitannya dengan itu, ya mungkin justru aneh ini, ya, sarungan, ya, misalnya gitu. Tapi norma itu ada yang sifatnya injunctive norm, ya, yang sifatnya lebih eksplisit, dinyatakan dengan tegas, bahkan lisan ataupun tertulis, ya. Misalnya peraturan. Kalau misalnya di dalam kos-kosan itu ada yang kos itu, ya, kos putri itu biasanya agak ketat itu, ya. Apa itu jam berapa, aturan tentang pulang ke kos itu maksimal jam berapa, ya. Kalau lebih dari jam 10 gitu, ya. Jam berapa ya kalau kos-kosan itu? Anak kos boleh pulang maksimal jam berapa, ya? Jam 12, ya. Jam 12 malam atau jam berapa, ya? Nah, kalau itu sifatnya tertulis, ya,
jam 10 ya, jam 10 itu maksimal ya. Itu bisa tertulis ya, ada atau mungkin dinyatakan sebelumnya oleh pemilik kos ya, itu termasuk injunctive norm ya. Tetapi kalau sifatnya hanya melihat-melihat gitu ya, rata-rata kok tidak tertulis, mungkin semacam deskriptif ya. Norm umumnya ya, kalau putri itu, kalau perempuan itu ya nggak pantas lah kalau terlalu malam gitu. Itu kan, tapi kan tidak tertulis, tapi orang sudah tahu ya, sudah tahu tentang itu ya. Nah, riset-riset terkait dengan apa itu konformitas itu umumnya ada dua yang dikutip ya. Jadi penelitian bagaimana terjadi konformitas itu penelitian dari Salomon Asch, sudah lama sekali. Jadi inti dari penelitian ini itu kan sebetulnya orang pendapatnya bisa berubah ketika ada tekanan mayoritas ya. Jadi ini sebetulnya perintahnya sederhana ya. Dari gambar A, B, C ini gambar mana yang sesuai dengan gambar yang sebelah kiri ya. Nah, jadi pada saat partisipan diminta untuk menjawab itu ya, umumnya partisipan akan menjawab dengan benar ya. Karena ini kan gampang ya. Jadi yang benar itu yang mana ya? Yang A atau B atau C ya. Jadi yang betul itu adalah C sebetulnya ya. Jadi orang partisipan umumnya akan menjawab C ya. Kalau menjawab sendirian ya. Tapi pada saat eksperimen itu juga ada orang-orang lain yang bersama-sama dengan partisipan, tapi jawabannya itu beda gitu ya, dengan yakin, oh bukan C, jawabannya adalah B, ya misalnya ini ya, ini semacam ini ya. Jadi jawabannya itu B, ya, jawaban yang salah, tapi itu jawaban yang salah itu disampaikan dengan lantang oleh mayoritas ya. Jadi ada 7, yang 1 partisipan, yang 6 itu adalah pembantu peneliti ya, yang memang mengganggu pendapat dari partisipan ya. Tadi sudah ada yang mengatakan mengikuti pendapat teman-teman ya. Jadi terjadinya konformitas itu ketika individu perilakunya berbeda dari kebanyakan orang, maka cenderung mengubah dan mengikuti yang dilakukan oleh orang kebanyakan. Ya. Jadi dalam eksperimen ini partisipan ini kan kemudian sudah benar pendapatnya, tapi kemudian mayoritas ini punya pendapat yang berbeda, meskipun pendapatnya salah, ya. Nah, pendapatnya salah, sehingga yang minoritas ini meskipun pendapatnya benar, lama-lama akhirnya ikut pendapat mayoritas yang meskipun itu pendapat yang salah, ya. Jadi orang itu ketika berada atau menghadapi tekanan mayoritas itu lama-lama ragu-ragu sendiri dengan pendapatnya, ya. Meskipun itu pendapatnya itu sebetulnya benar, tapi karena tekanan mayoritas itu, ya, itu menjadi ragu-ragu lalu akhirnya mengikuti pendapat mayoritas. Ya. Jadi sampai seberapa tahan seseorang itu punya pendapat sendiri yang berbeda dengan mayoritas, ya, misalnya ini contoh yang di bawah ini ilustrasinya
mungkin memperjelas ya. Ketika jawaban yang betul ada yes, tapi mayoritas menjawab no, ya, maka lama-lama jawaban yes itu kemudian luntur ragu-ragu sendiri, lalu berubah seperti menjadi no, ya. Itu ya gambarannya. Ini eksperimen dari Salomon Asch, eksperimen dari Sheriff, ya, bahwa itu orang eksperimen itu atau partisipan diminta masuk ke dalam ruang yang gelap, lalu di ruang gelap itu disorotkan sebuah titik cahaya, ya. Titik cahaya itu seperti bergerak gitu ya, seperti bergerak meskipun gerakan titik cahaya itu sebetulnya tidak bergerak, tapi ini semacam respon pupil mata, ya, respon pupil mata, tapi itu disebut sebagai autokinetic fenomena, fenomena autokinetik. Ya, lalu partisipan diminta untuk memperkirakan berapa sentimeter gerakan dari cahaya itu, ya. Jadi ketika orang sendiri-sendiri masuk ke dalam ruang itu, kemudian diminta untuk menjawab berapa sentimeter gerakan dari titik cahaya ini, maka jawaban dari partisipan itu akan bervariasi, ya. Jadi ini pada percobaan pertama, ya, ada 3 subjek, lalu dia masuk sendiri-sendiri, lalu variasi jawabannya bisa lebar seperti ini, ya. Responden 1 yang garis tanpa putus-putus, responden 2 garis putus-putus, responden 3 titik-titik. Ini jawabannya bervariasi, ya, sehingga ini. Lalu bagaimana bisa terjadi konformitas? Ada tahap selanjutnya itu mereka membuat kesepakatan gitu ya. Kira-kira jadi rundingan dulu ya. Berapa senti ini ya? Akhirnya disepakati 5 senti ya, 5 senti ya. Lalu masuk lagi sendiri-sendiri meskipun sudah ada kesepakatan, tetap ada variasi, tapi variasinya sudah mengecil ya. Rentangnya tidak se-ekstrim ini lagi, tetapi rentangnya sudah mulai mendekati kesepakatan mungkin ya. Itu dicoba terus akhirnya pada titik, kalau di sini ada percobaan ketiga ya. Jadi ini rundingan masuk ke ruang gelap, rundingan lagi masuk ke ruang gelap. Akhirnya pada percobaan ketiga itu kemudian sudah muncul jawaban yang sama tentang jarak. Jadi kalau ini kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya adalah norma sosial atau konformitas berkembang karena situasi ambigu ya. Ketika situasi ambigu itu nggak jelas ya, bingung. Di kegelapan itu kan nggak ada pegangan itu ya, nggak ada pegangannya, sehingga jawabannya itu melebar ya. Anda masing-masing itu punya semacam keputusan-keputusan sendiri yang kemudian kalau dijajarkan itu ternyata variasinya lebar gitu ya. Situasi menjadi tidak jelas atau apa yang harus dilakukan, atas apa yang dilakukan, maka individu mencari kejelasan lewat kelompok dengan mengikuti apa yang diharapkan oleh kelompok. Jadi misalnya apa ya, kalau ambigu itu misalnya tugasnya nggak jelas gitu ya, atau mungkin penjelasannya nggak jelas ya. Penjelasan kok nggak jelas ya, maksudnya penjelasan kok malah nggak jelas ya, itu yang menjelaskan itu gimana itu ya. Jadi ambigu ya.
ini tugasnya akan bikin 1, bikin 2, bikin 3, bikin 4, bikin 5, ya. Ambigu, situasi ambigu, ya. Lalu kemudian pegangannya itu bisa misalnya pimpinan, apa kata pimpinan, atau apa kata kesepakatan, ya, buat kesepakatan, ya. Mengikuti apa yang diharapkan oleh kelompok. Ada kebutuhan kuat dalam diri manusia untuk bertindak benar atau tepat sehingga bisa diterima dan disukai orang lain. Itu seperti itu gambaran terjadinya konformitas, ya. Jadi mayoritas itu orang akan melakukan konformitas karena ketidaktahuan, karena situasi ambigu, sehingga mengikuti, ya, apa yang dilakukan oleh orang lain, ya. Misalnya tadi masuk ke kota yang baru, yaitu akhirnya kan nggak tahu, itu ambigu, ya. Ini belok kanan, belok kiri, atau maju, gitu, ya. Nah, itu kadang-kadang enggak sesuatu yang tidak nyaman, ya. Nah, yang berikutnya, pengaruh sosial yang berikutnya adalah ujian itu jelaskan perbedaan pengaruh sosial, konformitas, compliant, dan obedience. Minta kita membeli sesuatu, ya. Ada yang meminta kita untuk meminjamkan uang, ada yang meminta kita untuk apa, ya, compliant. Ada permintaan orang lain untuk sesuatu yang bisa saja permintaan itu dipenuhi, ya, tapi bisa saja permintaan itu ditolak, ya. Ada dua kemungkinan, ya. Apa yang membuat permintaan itu diterima ataupun ditolak itu kaitannya dengan pertemanan atau rasa suka, ya. Semakin permintaan yang dilakukan oleh teman atau biasanya lebih dipenuhi, ya, lebih diikuti daripada orang yang sama sekali tidak kita kenal atau orang yang sama sekali tidak kita suka, ya. Jadi komitmen atau konsistensi. Jadi ini saya sudah buat penjelasan, ya. Komitmen atau konsistensi, ya. Ketika kita mengikatkan diri pada satu posisi atau tindakan, kita lebih mudah memenuhi permintaan yang konsisten dengan posisi atau tindakan sebelumnya, ya. Misalnya dosen itu lebih mudah untuk dimintai tolong kaitannya dengan referensi atau jurnal, gitu, ya. Itu kan sesuai dengan komitmen atau posisi. Daripada kalau mahasiswa ada pinjam dosen uang, gitu, ya. Nah, itu lebih susah, ya. Tapi kalau ada mahasiswa pinjam atau minta tolong dosennya mencarikan referensi atau jurnal, itu lebih relevan dengan posisi atau komitmen dari dosen itu, ya. Kelangkaan, ya. Kita lebih mudah memenuhi permintaan yang menekankan kelangkaan. Misalnya pedagang menawarkan barang bagus dan langka dan stok terbatas, ya. Biasanya sulit untuk menolak tawaran tersebut, ya. Meskipun harganya mahal, ya. Wah, ini barangnya langka ini, ya. Nanti kalau nggak beli sekarang nanti nggak dapat nanti, ya. Nah, sehingga itu bisa memudahkan orang untuk tergiur menerima permintaan itu. Timbal balik, ya, lebih mudah memenuhi permintaan dari orang yang pernah memberikan bantuan sebelumnya, ya, itu.
Jadi ini teknik ya. Jadi nanti kalau siapa yang pernah Anda tolong, ya, Anda bantu, nanti biasanya kalau menurut teori ini dia juga akan mudah untuk membantu ketika Anda minta tolong atau meminta atau melakukan compliance terhadap orang itu, ya. Validasi sosial memenuhi permintaan sebagaimana juga dilakukan dan dipikirkan otoritas lebih mudah memenuhi permintaan dari orang lain yang memiliki otoritas, misalnya memenuhi permintaan pimpinan otoritas, ya, orang tua itu otoritas dan sebagainya. Beberapa teknik dalam compliance, ya. Ini ada beberapa teknik, misalnya dengan apa yang disebut ini ingratiation, ya, membuat orang lain suka, ya, dipuji-puji, disanjung-sanjung atau ditraktir, ya, yang penting membuat orang lain suka, ya. Kalau orang lain sudah suka, itu akan mudah untuk menerima apa mudah untuk menerima permintaan, ya, misalnya. Jadi ya memang perlu teknik ini, ya, taktik, ya. Jangan langsung nubruk aja, ya. Tolong ini, ya. Ya, harus dikondisikan perasaan dari orang yang kita mintai tolong itu senang, ya. Yuk makan dulu yuk. Nah, itu kan membuat orang senang, ya. Nggak harus dipuji-puji yang sifatnya apa naif gitu, ya. Menjilat gitu, ya. Kan kadang-kadang ada yang suka menjilat, ya. ABS asal bos senang, ya. Itu ya memang kadang-kadang itu teknik atau taktik yang dipakai, ya. Bisa aja seperti itu kalau di kalangan birokrasi, kalangan politik tuh, ya, kadang-kadang kan melakukan cara-cara yang sifatnya apa, ya, aduh, munafik apa-apa itu, ya, atau naif apa-apa, ya. Jadi mengambil hati dengan cara yang berlebihan, ya. Meskipun ada yang foot in the door, ya. Jadi dari permintaan kecil kemudian permintaan yang lebih besar, ya, nanti dibaca sendiri, ya. Jadi ada compliance itu perlu taktiknya, perlu tekniknya, supaya orang yang tadinya tidak mau menerima permintaan kita bisa berubah untuk bisa menerima sesudah teknik-teknik tadi dijalankan, ya. Itu tentang compliance. Nah, kemudian tentang obedience, ya. Obedience itu bahasa Indonesianya kepatuhan, ya. Merupakan jenis pengaruh sosial di mana seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tindakan tertentu karena adanya power. Anda nanti kuliah lagi jam 1:30, berapa? Pak. Halo? 1:30, ya. Kuliahnya online atau offline? Offline. Offline, ya. Ya, sebentar, ya. Masih ada waktu, ya. Sebentar. Ini mau habis baterai.
Ya, ini obedient itu kata kuncinya adalah power ya. Siapapun yang memiliki power, maka bisa meminta orang lain, anak buahnya untuk patuh ya. Bisa saja dia seorang raja, bisa saja dia seorang presiden, bisa saja dia seorang guru. Kalau power itu apa ya yang terpikir oleh Anda ya? Mungkin power itu bisa saja apa ya, klik-klikan itu ya, teman-teman yang mungkin ya nggak harus pemimpin yang formal ya, tapi kepemimpinan yang informal gitu ya. Mungkin di dalam pergaulan itu ada orang-orang yang pendapatnya selalu dituruti ya, karena dia punya power, punya karisma, punya kemampuan-kemampuan yang menunjukkan powernya. Dan salah satu teori atau teori-teori ini salah satunya dipengaruhi oleh penelitian eksperimen dari Milgram. Ya, Milgram itu membuat eksperimen di mana dia meminta mahasiswanya sebagai partisipan untuk menjadi guru. Ya. Jadi ini subjeknya itu merupakan mahasiswa dari Milgram ya. Milgram itu merekrut mahasiswa untuk mengikuti eksperimennya. Lalu dia memerankan jadi guru ya, memerankan jadi guru. Lalu ini ada asisten peneliti yang memerankan jadi murid ya. Jadi guru, murid, lalu ini Milgram Milgram ya, yang mencoba yang membuat eksperimen ini. Jadi dia hanya memerintah bahwa kalau nanti ada soal-soal sederhana yang kemudian ditanyakan ke pembantu peneliti ini yang jadi murid ini ya, ditanya, setiap menjawab salah, setiap jawaban yang salah nanti harus disetrum. Jadi guru ini sudah ada alat setrumnya gitu. Kalau setiap jawaban yang salah itu disetrum dari 15 watt. Ya. Setiap kesalahan itu voltasenya meningkat sampai akhirnya ke 450 volt ya. Sudah pernah ada yang kesetrum 450 volt ya. Rasanya gimana ya? Apa diterapkan di kelas ini kalau jawabannya salah nanti disetrum. Mau enggak? Ya. Itu atas perintah rektor ya. Rektor memerintahkan dosen-dosen kalau nanti murid mahasiswanya menjawab salah disetrum saja ya. Nah itu ya. Jadi rektor memerintah, rektor itu power, dosen itu power ya. Memerintah mahasiswanya untuk melakukan tindakan yang bahkan tindakan yang dari tindakan sederhana sampai tindakan yang sifatnya ekstrim ya, sifatnya ekstrim. Jadi orang yang membantu peneliti itu acting gitu ya, acting ketika disetrum sedikit gitu, kaget ya. Lalu ketika disetrum 450 itu ya acting disetrum 450 volt itu ya mungkin bengok-bengok, teriak-teriak, lalu minta tolong, ampun-ampun gitu ya. Meskipun sebetulnya ini tidak ada setrum yang sesungguhnya. Ini hanya semacam simulasi gitu ya. Ternyata ini partisipan ini begitu patuh dan tanpa mikir panjang lalu dia menyetrum ini ya. Jadi ini eksperimen ini sampai sekarang masih dikutip ya. Individu mematuhi perintah yang sebenarnya merusak, menyakiti, dan menghancurkan orang lain ketika berada dalam situasi diperintah untuk melakukannya.
dikenal dengan destructive obedience, ya, kepatuhan yang destruktif, ya. Jadi kepatuhan itu bisa dalam taraf yang biasa-biasa saja, ya, mahasiswa patuh perintah dosen, mengerjakan tugas kelompok, membuat paper, dan sampai tugas-tugas yang sifatnya destructive obedience, ya. Nggak tahu kalau di kalangan pendidikan, tapi kalau ini biasanya di kalangan militer, ya, itu perintah-perintah yang destructive obedience ini sering muncul, ya, gitu ya. Jadi misalnya tentara atau Holocaust, ya, itu kan Hitler memerintahkan untuk apa, pembunuhan massal terhadap orang-orang Yahudi, ya, waktu itu, ya. Jadi itu termasuk destructive obedience, ya. Jadi ini Ku Klux Klan itu semacam organisasi yang rasisme, ya, itu sangat patuh untuk ketika menjalankan aksinya dengan anonymity, ya, dengan topeng yang seperti ini. Mereka yang secara pribadi-pribadi mungkin orang-orang baik, orang-orang yang terhormat, tapi begitu menggunakan topeng Ku Klux Klan ini, mereka berubah menjadi sangat rasis, bahkan melakukan genosida, pembunuhan, kekerasan terhadap orang-orang kulit hitam maupun orang-orang minoritas, ya, seperti itu, ya. Di ada faktor-faktor yang kemudian menyebabkan orang mau patuh pada pimpinan atau pada power, ya. Jadi ini sebagai bentuk melepaskan tanggung jawab pribadi, adanya simbol-simbol yang menguatkan kekuasaan, ya. Biasanya memang makanya ada atribut-atribut yang khusus untuk kemudian memperkuat powernya itu, ya. Beda kalau ini misalnya ganti pakai kaos singlet itu, pakai sarung itu kan perintahnya ya tidak akan dipenuhi, ya. Dia harus memerintahkan dengan ketika menggunakan seragam atau atribut-atribut yang memperkuat powernya, ya. Jadi obedience itu secara gradual berawal dari perintah yang kecil, kemudian meningkat ke perintah yang lebih besar. Dan tidak pernah ada kesempatan untuk memikirkan, mempertimbangkan tindakannya, ya, karena ini sudah patuh pada perintah, ya, siap laksanakan. Jadi kalau di tentara itu contoh-contoh tentang obedience itu sangat kuat, ya, siap laksanakan, ya. Jadi tidak membantah lagi, pokoknya jalankan aja, ini perintah atasan, ya, tanggung jawabnya nanti ya di atasan itu. Itu sih gambaran-gambaran tentang pengaruh sosial, ya, itu saja, tidak ada PR. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum nanti kita akan bertemu 2 kali lagi, ya, 2 kali lagi. Jadi karena minggu depan itu kelihatannya pertemuan terakhir tanggal 20, ya. Jadi minggu depan itu tanggal 17, Mas, pertemuan ke-14, lalu harus sekali lagi, ya, nanti mungkin kita atur lah, ya. Jadi minggu depan itu ada 2 sesi, di mana sesi pertama materi, sesi kedua nanti ada mungkin sesi kedua. Kalau Jumat itu Anda ada kuliah apa toh? Jumat Ada itu ya, ada yang ya. 3 matkul, ada yang 2 matkul. Ada Oh, teori ada. belajar Oh, sama iya. terus beberapa teman ada yang religiusitas. Terus selanjutnya Hmm. siangan tuh ada psikologi perkembangan manusia. Oh, jadi nggak kosong kok, ya. Jadi
Yang longgar nggak tahu hari apa gitu ya untuk pengganti. Jadi misalnya Selasa, lalu nanti ada satu pertemuan sebentar gitu yang sifatnya untuk mengganti pertemuan ke nanti kita rembuk minggu depan aja ya. Baik, dari saya cukup. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Tidak ada ya. Oke, berarti sudah selesai kuliah hari ini. Sampai ketemu minggu depan.